Nah, seorang muslim, siapa sih yang kepadanya muslim taat, patuh, tunduk, dikendalikan? Ya Muhammad. Coba, apakah kamu tidak merasa bahwa posisimu terhadap Muhammad itu adalah orang yang sedemikian rupa, yang menyerahkan ketaklukanmu, ketundukanmu, kepatuhanmu? Merasa tidak? Kepatuhanku terhadap siapa? Kepada Muhammad. Kepada Nabi Muhammad, ya. Iya, makanya saya bilang, pada waktu itu konteksnya, lawan debat saya itu seorang pria, dia mengakui itu. Dia mengakui bahwa umat Islam itu memang menuhankan Muhammad. Tidak. Kalau Mempertuhan menuhankan Muhammad. tidak. Tapi Nah, kalau makanya kan mengakui, susah. ya. Buntunya, sebenarnya kita buntunya hanya di situ, Irma. Dan kamu mewakili banyak orang-orang Islam awam. Enggak Begitu. lah. Kalau mengikuti pola pikir Bang Edis, iya. Bang Edis mengatakan kita menyembah Muhammad, ya kan. Tetapi kan bagi kita tidak. Kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad adalah utusan ataupun Iya, perantara. karena kamu berpikir menyembah itu adalah kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya kalau seperti itu ya saya akui memang kalian begini-begini terhadap Allah. Kita bukan bahas itu, Irma. Kita itu bukan membahas gerakan badan. Coba Irma, bisa nggak orang pura-pura sholat? Orang pura-pura sholat bisa. Habis itu dia nyolong, bisa nggak? Dia sholat itu tujuannya mau nyolong, cuman gerak-gerak gini silep dikit dia nyolong. Ada di situ kerekam CCTV, betul? Ya, ada. Iya. Makanya saya Maksudnya bilang, apa? gimana? Ya itu maksudnya apa? Obrolan ini kok kayak Ira tuh makin nggak paham loh. Kok Ya makanya harus cerdas dulu. Irma tuh mau penjelasan. Irma tuh mau penjelasan dari Bang Edis. Bang Edis kan nyuruh Irma Irma, bertobat. makanya gini loh, Irma, begini. Kita itu setiap ngomong apapun, selalu kita itu harus menyamakan dulu persepsi atau definisi terhadap sebuah kata. Contoh nih, banyak orang suami istri atau pacaran, mereka itu berdebat. Contoh, ini misal ya. Ya. Misal kamu pacaran dengan saya, misalnya. Terus kamu bilang begini sama saya, "Oh, kamu nggak perhatian sama saya." Misal nih. Terus saya bilang begini, saya perhatian kok. Saya perhatian. Tapi di dalam perspektif kamu tidak perhatian. Nah, kenapa kita bisa berdebat? Karena pengertian perhatian yang ada di dalam pikiranmu dengan pengertian perhatian yang ada di dalam pikiran saya nggak sama. Makanya kita debat terus. Karena definisi pengertian adalah, oh begini, kalau mau minum harus diambilin. Terus kalau baju kotor harus dicuciin. Nah, itu definisi perhatian. Sementara definisi perhatian menurut saya bukan seperti itu. Nah, kenapa orang berdebat? Orang Islam dan orang Kristen kenapa berdebat? Karena tidak memiliki persepsi yang sama terhadap menuhankan. Begitu loh. Menurut umat Islam, menuhankan itu kayak begini. Nah, ini menuhankan ini. Inilah yang dimaksud menuhankan. Sementara definisi menuhankan di dalam Quran bukan itu. Definisi menuhankan dalam Alkitab juga bukan itu. Apa Definisi menuhankan adalah, coba dengerin dulu biar kita nggak ini. Definisi menuhankan adalah suatu keadaan di mana seseorang itu dikendalikan penuh terhadap sesuatu itu. Seperti contohnya seorang ateis. Dia menuhankan hawa nafsunya sendiri karena dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Seperti itu. Nah, umat Islam itu adalah orang-orang di mana keadaannya itu adalah dikendalikan oleh Muhammad. Ya begitu. Mana data dikendalikan oleh Muhammad? Mana? Baik, coba Irma. Yang bikin kamu kalau pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air siapa?
Kalau itu Irma nggak lakuin, Irma ambil wudhu. Iya, tapi kan harus disedot dulu 3 kali airnya. Coba disedot Emang airnya iya? nggak? Emang iya, Irma nggak tahu. Berarti kamu nggak tahu. Irma nggak ada. Wudhu ya wudhu aja. Ada, berwudu itu beristinsar, menghirup air 3 kali kemudian menginikannya. Ada nggak cara wudu begini-begini? Betul. Atau Ya. misalnya nih, misal yang sederhana aja dah, yang sederhana. Contoh nih, contoh. Kalau seorang perempuan, nih ya, seorang perempuan, menurut apa yang diajarkan oleh Muhammad, contoh, misalnya, nanti kalau saya ngomong gini kita kena ban atau enggak ya? Takutnya nanti saya kena ban loh. Coba. Sesuai atau gini saja, yang umum aja dah, yang umum. Irma, menurutmu siapa yang menggerakkan orang-orang berangkat ke Arab rame-rame lalu di sana muter-muterin batu dan mencium batu? Yang merintahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba tunjukkan ayat di dalam Al-Qur'an disuruh menciumi batu di Arab. Ada di rukun Islam. Nomor 5, yaitu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 berhaji bagi yang mampu. Mencium batu loh Irma. Apa mencium batu apa, Bang Edis? Oke lah, saya kasih gambar lah, saya kasih bantuan. Kamu saya anggap sebagai jemaah muslim ya, yang pada umumnya ya. Ya. Bentar teman-teman. Kita berusaha ya, masalah yang membalik-balikkan hati itu Bang adalah Edis, Irma nanya satu aja loh, lari ke Mekah jauh-jauh. Padahal Irma ini nanya loh dari tadi. Iya, pertanyaanmu kan seputar Yesus punya Tuhan nih gimana? Iya. Tuhan ini siapa? Itu loh yang Irma ya mau Bapa di tanya. surga lah. Yesus memang punya Tuhan. Tuhannya Yesus adalah Bapa di surga. Nah, kita semua harus mengikuti Tuhan Yesus. Berarti Yesus itu menyembah Bapa di surga, Ize. Betul. Yesus Terus menyembah Bapa di kenapa Bang surga. Edis nyuruh Irma menyembah Yesus, sedangkan Yesus aja menyembah Bapa di surga. Apa bedanya dengan Islam? Di Islam kan memang Baik, sama. saya jawab. Bedanya beda jelas kalau orang Islam menyembah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Itu bedanya. Jelaskan perbedaannya, coba. Irma mau tahu. Begini Irma, kalau misalnya kamu tanya sama saya, apakah Allah punya Tuhan? Iya. Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Muhammad. Nah. Makanya gini loh. Nggak ada, Makanya nggak jangan memotong statement-statement saya. Karena jauh-jauh loh Bang Edisnya. Iya. Cuma nanya. Irma. Aja mah sampai ke Arab. Ya, udahlah. Begini Irma, dengerin ya. Kita itu kalau ngomong, makanya saya bilang dari tadi, kita harus mengerti dulu pengertian punya Tuhan. Kalau kita tidak mengerti definisi punya Tuhan, sampai kiamat kita nggak akan kelar omongan kita. Bang Edis, kalau yang Irma ambil dari omongan Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Bapa, yaitu Bapak di surga, ya kan? Yesus Berarti sama punya dong. Tuhan. Iya, Yesus punya Tuhan. Nih, Siapa dengar Tuhannya Yesus? dulu, Bapa di dengar surga. dulu. Kalau statement Irma ya, yang Irma dengar dari statement Bang Edis nih, Yesus punya Tuhan yaitu Bapak yang di surga. Berarti yang di kitab Bang Edis tuh benar dong. Yesus itu menyuruh kita itu hanya berbakti kepada Allahku dan juga Allahmu. Hanya kepadanya lah kita berbakti. Nah, Caranya Yesus gimana? Cara berbakti kepada Bapa di surga gimana? Ya, cara berbakti kepada Bapa di surga ya mengikuti segala perintah yang diperintahkan Bapak lah. Ya iya, kenapa kok jadi ngikutin Muhammad? Iya, gua ngikuti. Gimana ya? Cara berbakti kepada Bapa di surga itu adalah mengikuti meneladani Yesus, bukan meneladani Muhammad. Itu kan Bang Edis ya kan. Nah, di kitab Bang Edis itu hanya stop di mana Yesus ini lahir dan mati dan bangkit ya kan. Nah, tetapi di kitab Bang Edis ini tidak ada keterangan kehidupan di awal sampai di akhir. Sedangkan di Al-Qur'an itu Bukan, lengkap kita Bang fokus Edis. dulu. Bahasan kita satu-satu Irma. Gini loh.
kecelakaan berpikir atau logical fallacy yang kamu alami adalah karena Yesus punya Tuhan, maka mari kita ngikut Muhammad. Ini cara berpikir model apa? Tidak seperti itu Bang Edis. Bang Edis salah menafsirkan tentang Irma. Maksud Irma tuh gini, kalau Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan dan yang Yesus sembah itu adalah Bapa di surga, berarti sama dengan statement di Islam, yaitu apa? Yaitu Isa Al-Masih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Isa Beda, Al-Masih kalau diutus- Isa Al-Masih itu menyembah Allah. Iya, ya kan sama. Yesus juga menyembah Bapa di surga. Iya, masalahnya Bapa di surga bukan Allah. Gimana? Irma ini? Irma, Iya. gini aja. Saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, Muhammad menyembah Allah. Misal. Menurut Al-Quran, Muhammad menyembah Allah. Lalu ada kitab yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad menyembah Rudi. Beda nggak? Beda nggak? Bukan, ini permisalan. Saya untuk menyadarkan kamu, permisalan. Kalau ada kitab yang mengatakan Muhammad menyembah Rudi, berarti kitab itu menyesatkan nggak? Menyesatkan. Nah iya, kalau kamu mengatakan Yesus menyembah Allah, nah itu penyesatan. Karena gini, kalau Irma membaca kitab Yesus Bang tidak Edis- pernah menyembah Allah, Irma. Tuhan Yesus menyembah Bapa di surga. Ya, oke, menyembah Bapa di surga. Nah, tetapi kalau mengikuti kitab Bang Edis ya, di kitab Bang Edis itu tidak ada kehidupan awal dan akhir, hanya ada di awal saja. Jangan Bahkan kehidupan awal dan kiamat akhir saja. dulu, Irma. Kita belum kelar masalah di sini. Enggak, karena Bang Edis, kalau Irma belajar dari kitabnya Bang Edis itu, di situ tuh siapa Yesus ini hanya diutus untuk Bani Israel, Bang Edis, bukan untuk seluruh Bukan, kita begini, dunia. kita bahas dulu satu persatu dulu, Irma. Nanti kalau kita ke sana nanti lari. Kan kita ini fokus gini loh. Karena saya mengatakan Yesus punya Tuhan, maka menurut logikamu Islam benar. Nah, ini yang saya bilang logika miring. Itu namanya logika miring. Itu sama miringnya seperti bom-bom, sama miringnya kayak Rudi Iskariot. Nah, sama miringnya kayak mereka. Gini loh, Irma, gini. Artinya begini, kamu ini salah memahami statement saya gitu loh. Kalau saya katakan Yesus menyembah Bapa di surga, Yesus bertuhan kepada Bapa di surga, itu artinya kita harus meneladani Yesus. Mengikut Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai suri teladan kita untuk hidup seperti Yesus. Nah, lalu bagaimana mungkin logikamu jadi berpikir, marilah kita menyembah Allah. Allah itu Tuhan yang tidak dikenal. Tidak, Ajarannya Bang Edis. Tapi berbeda, kalau Irma. baca kitab Bang Edis itu malah Yesus itu menyamakan Tuhannya Yesus itu sama dengan Allah, yaitu apa? Di mana coba lihat? Sembahlah katanya kan, sembahlah Coba Tuhan. di Injil di Injil pasal berapa ayat berapa biar kita buka. Injil. Hmm. Ntar. Kita harus menyadarkan nih orang-orang awam. Karena banyak orang-orang awam. Orang Islam, orang Kristen tuh banyak yang awam. Banyak beragama itu cuman ikut-ikutan saja. Kitabnya nggak pernah dibaca. Silakan. Coba silakan. Bentar. Sekali lagi saya bilang ya, kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak menyembah Bapa di surga, itu orang Kristen nggak waras lagi. Nih, ada di Lukas 4 nomor 8. Silakan. Di sini dituliskan, tetapi katanya Yesus berkata kepadanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul. Itu percakapan antara Yesus dengan setan. Ketika setan berkata, jikalau engkau menyembah aku, maka semua yang ada di dunia ini, kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Begitu kan? Lalu Tuhan Yesus mengutip. Ya kan? Hanya kepadanya lah engkau berbakti. Nah, di situ ada kata Allah, Irma.
Tetapi Ya. Irma, yang harus kamu ingat, Allah itu di situ itu bukan Allah. Makanya saya pernah bilang, karena kata Allah ini memang sering bermasalah, orang waktu begini, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Karena saya harus ngajarin lagi nih. Ini kebetulan hari Minggu nih saya harus mengajar Alkitab ini. Sebentar ya. Kalau saya ngajar Alkitab, itu saya ngajarnya itu agak ekstrim. Saya kalau saya ngajar Alkitab tuh nggak seperti orang-orang ini yang takut jemaatnya lari, enggak. Iya, Bang Beda kalau Edis. saya ngajar Alkitab. Tenang aja, Irma tidak pernah lari kok. Ya. Irma kan setia. Banyak orang Kristen itu takut kalau ngomong tentang ini. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Sabar. Sabar ya. Inilah yang sering dibaca oleh orang-orang awam, lalu kemudian menimbulkan kesalahpengertian. Rudi sama Bom Bom nanti ngintip itu Irma, nanti dipotong, nanti heboh, digoreng nanti bahasan kita. Pasti itu, pasti. Karena Bang Edis ini pengajarannya sama loh dengan Islam. Sebab itu makanya kata Irma, Beda "Bagusnya Irma. ngapain?" Kalau sepintas, kalau orang-orang awam sepintas ngelihat dipikir sama. Baik, saya bukakan misalnya sebentar. Sabar ya Irma ya. Punya waktu banyak kan? Ya, Irma Sambil selalu sabar kok menunggu sama buka Bang puasa Edis. ya. Irma selalu sabar dengan Bang Edis. Ya. Ini kata-kata Allah apa ini memang sering disalahpahami oleh banyak orang. Begitu, terutama orang-orang awam. Ketemu kata Allah dalam Alkitab disangkain Allah. Kan susah. Makanya saya dulu pernah bilang kata Allah itu sebenarnya lebih bagus itu nggak usah dipakai. Begitu. Betul. Cuman kalau orang-orang awam ya. Ini lemot nih, biar kalian lihat ya. Ini saya lagi buka ini. Ini lemot dia. Mutar-mutar nih. Kayak dia itu kayak kalau ada web-web yang berbau-berbau Allah gini kayaknya apa dibikin lama gitu apa gimana gitu, nggak ngerti. Tuh lihat nih, jadi kayak gini kan, ya kan? Tuh sekarang malah diblok dia. Iya itu sudah pernah saya tunjukkan lah. Intinya adalah di dalam Injil atau di dalam Alkitab itu dikatakan lalu Yesus sujud dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Nah itu. Nah kalau orang-orang seperti Irma, seperti orang-orang awam, ya sama itu artinya. Tuh lihat tuh Yesus berdoa kepada Allah tuh. Yesus Muslim. Yang selama ini terjadi itu kan seperti itu Irma. Begitu loh. Di dalam Alkitab itu ada kata-kata seperti itu. Lalu Yesus maju dan bersujud. Berarti Muslim.
Lalu Yesus berdoa, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Makanya karena kamu berpikir bahwa kata Allah di situ itu merujuk kepada Allah, padahal tidak. Begitu. Terus kenapa Bang Edis, orang Indonesia tuh punya kitab kok dia ada kata Allah di situ? Bukankah Allah itu Iya, adalah nama Tuhan orang Islam? iya. Makanya saya bilang, inilah polemiknya Irma. Jadi sudah kadung terlanjur terjemahan itu dianggap orang-orang awam itu sebagai Allah. Padahal saya pernah bilang itu, kalau saya sarankan untuk supaya tidak terjadi lagi seperti ini, kata Allah itu di dalam Alkitab memang lebih bagus dibuang ke tong sampah. Saya sudah pernah bilang begitu. Nggak usah dipakai kata Allah itu. Karena apa? Karena itu sering membuat orang salah paham. Begitu. Betul. Jadi Seperti itu, intinya Irma. sama ya. Jadi nggak perlu dong Irma bertobat atau pindah keyakinan. Kan kita sama. Harus bertobat Nada. dari Tuhan, bertobat daripada Tuhan yang diciptakan dan dikarang oleh Muhammad. Enggak Bang Edis. Bang Edis teh salah, Bang Edis salah banget. Mari Irma ajarin Islam yuk. Oke. Ripat kita. Baik, Irma, coba ya. Ya. Gini. Menurutmu, siapa yang menuruti siapa? Allah yang menuruti Muhammad atau Muhammad yang menuruti Allah? Allah yang menuruti Nabi Muhammad yang menuruti perintah Allah. Salah. Salah, Irma. Begini. Kalau kamu membaca Al-Quran, setiap Muhammad itu memiliki keinginan, itu pasti langsung turun ayat. Jangan salah. Contoh, ketika Muhammad pengen punya istri lagi, ketika Muhammad pengen tambah istri lagi, langsung turun ayat itu. Enggak, Nabi Muhammad adalah contoh untuk manusia sekarang. Saya kasih dalilnya sama kamu. Makanya saya bilang Irma, makanya kamu kalau dengar omongan saya sepintas itu, kamu salah paham. Kalau kamu tanya sama saya, apakah Allah punya Tuhan? Iya, Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad itu. Tidak. Tapi bagi Irma enggak. Baik, saya tunjukkan. Karena sudah jelas Bang Edis dalam Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana Bang Edis mengatakan Allah itu dikendalikan oleh Nabi Muhammad sedangkan Baik. Nabi Muhammad mengakui dirinya utusan? Baik, saya akan tunjukkan dalilnya. Saya akan tunjukkan kepada kamu bahwa pekerjaan Allah itu tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Saya tunjukkan. Nah, Ya, memang ini pahit Irma, memang ini pahit ya. Saya tunjukkan ya. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan bukakan. Oke. Ini ya Irma ya, ini adalah bukti bahwa Tuhannya Allah itu adalah Muhammad sendiri ya. Senyum dong. Senyum dong. Smile. Baik. Ini ya, ini perihal ini perihal surat Al-Ahzab ayat ke-51. Jadi ceritanya itu begini. Perhatikan ya. Ceritanya begini. Jadi telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah. Aisyah tuh bilang begini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Nah, saya berkata, apakah pantas seorang wanita itu menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Itu tercatat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Nah, saya Aisyah berkata, nih Aisyah ngomong begini, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini bahasa Arabnya adalah hawaika. Tapi kok beda ya? Di Irma Al-Azab 51 bukan begitu loh bunyinya Bang Coba Edis. bacakan Al-Azab 51. Ya, kalau di Irma nih, di Al-Azab 51, engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Ya, itu tambahan Bang Edis. Irma. Itu dalam kurung. Iya, istrimu. Oke, terus lanjut. Nggak apa-apa, terus. Dan boleh pula, katanya, boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu. Istri-istri, Bang Edis. Oke, Bukan coba siapa tampilkan. wanita. Coba tampilkan. Oke, Irma tampilkan. Ya. Gimana cara Coba dibalik dulu. Oke. Sebentar, saya yang baca ya. Saya yang baca ya. Coba tampilkan. belum? Ih, Bang Edis gimana cara ngebalikin kamera? Dibalik aja, dibalik kameranya. Kok nggak bisa? Nih. Udah belum? Bentar. Ah, itu tadi udah tadi. Ah, itu. Tinggal HP-nya jadi ini lagi. Oke, nah. Nah, coba. Nih, ini kan Al-Azab 51. Ya, Ya Al-Azab kan? 51. Engkau Nabi Muhammad boleh agak dekat. Boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki di antara mereka dalam kurung para istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Kok diulang 2 kali? Ya. Atau gini saja, coba balikan kamera Irma. Balikkan Oke. ke depan belakang. Ke kamu lah. Oke, Irma. Bentar. Irma ini kurang paham, Bang Edis. Jadi itu sebenarnya sudah ditambah-tambahi. Itu maksudnya begini Irma, Muhammad itu bebas, boleh menggauli siapapun perempuan-perempuan yang dia kehendaki. Coba gini. Ada loh, Bang Edis. Atau gini, Mungkin Bang Edis saya menggunakan Bang Edis nalar itu ya. Bang Edis itu HP-nya HP non-muslim, jadinya seperti itu. Kalau HP Irmanya HP-nya HP non-muslim. Islam. Berarti harus dimualafin dulu nih HP-nya ini. Ya, sama Bang Edis Gimana? Gimana? Ya, sama Gini. Bang Edis-edisnya sekalian dimualafin. Kan kita sama saja menyembah Tuhannya Tuhan Yesus. Irma, Tuhan Yesus itu bukan Allah. Allah itu adalah Tuhannya orang Ya, udah, Quraisy. intinya kita menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus. Tidak sama Irma. Gini, pelan-pelan. Kalau misalnya ada seorang pria, dia punya istri. Boleh nggak dia menggauli istrinya? Boleh, namanya juga istrinya. Nah iya, kalau memang itu istrinya kenapa harus dianu? Masa dibilang gini, wahai Muhammad, engkau boleh menggauli istrimu. Iya boleh lah, orang istri gue. Kan gitu harusnya, betul. Ya. Ayat itu kan berbunyi begitu. Engkau boleh menggauli
siapa-siapa yang kau kehendaki di antara istri-istrimu. Ya kurang kerjaan amat ayatnya ngomong begitu. Ya itu kan namanya juga Bang Edis, itu kan untuk kita, itu tuh Nabi Irma, Muhammad itu coba contoh. gini ya pelan-pelan. Irma, kalau kamu punya mobil 3, Hmm. bebas nggak kamu mau pakai 3 mobilmu itu? Mau pakai yang mana? Bebas nggak? Kalau mau pakai yang mana boleh, tapi kalau tiga Oke, ya boleh. perlu nggak kira-kira, hai Irma, kamu boleh naik mobil yang ini, boleh naik mobil yang itu, boleh naik mobil, perlu nggak saya ngomong begitu? Iya, kalau Bang Edis suami Irma kan mungkin ngasih tahu Irma boleh naik Alphard aja ya atau Pajero Ya saja. berarti itu bukan mobilmu. Irma, begini loh, Muhammad kan punya istri. Ah, Artinya Muhammad itu bebas mau menggauli istri yang mana saja, betul? iya. Terus ngapain Allah ngasih tahu engkau boleh menggauli istri yang mana saja? Ya itu kan perintah Allah untuk kita loh, umatnya ini. Itu begini Irma, itu perkara tentang perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad. Mana Makanya ada ayat perempuan itu menyerahkan berbunyi, diri, Bang Edis, gak ada. ini loh Irma, itu hadis, di dalam hadis Aisyah itu cemburu mengenai perkara tersebut. Nih saya balikin lagi nih. Nampaknya kita harus pelan-pelan ya. Dulu Irma itu kalau saya ajarin itu mau banget. Sekarang gara-gara udah deket-deket sama Nandar ini. Kan, itu dekat-dekat sama Bang Rudi. Oh, gara-gara Rudi. Oh, berarti Rudi yang meracuni Irma ini. Pantesan. Oke, Irma lihat ya. Nih. Ini tercatat di dalam Sahih Bukhari 4414. Ini perkara Aisyah itu cemburu. Cemburu, kenapa Aisyah cemburu? Karena para wanita-wanita itu menyerahkan diri kepada Muhammad untuk digauli. Nih loh, makanya gini. Aisyah berkata begini. Nih ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ini bukan istrinya Irma, bukan istri, perempuan nyerahin diri. Lalu dia berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Jadi menurut Aisyah, kok wanita itu kok menyerahkan diri kepada engkau tanpa mas kawin gitu loh. Masa wanita menyerahkan diri? Maka di zaman itu kan zaman peperangan, Bang Edis. Banyak perempuan-perempuan yang suaminya gugur di dalam berperang. Nah, sebab itu wanita itu ingin mendapatkan kayak dia memiliki hak-hak hidup. Jadi Nabi di sini Muhammad tidak ada loh Irma berperang di sini, nggak ada ya loh. udah Irma lah yang mengajari Bang Edis. Itu kan zaman dulu itu kan zaman peperangan, Bang Edis. Berarti harus direvisi dulu ya ini ya. Ketika suami gugur berperang gitu ya. Udahlah, gini aja loh, nanya sama Bang Edis. Bang Edis juga bilang bahwa di Kristen itu tidak ada larangan untuk berpoligami, ya kan? Tidak ada larangan. Dilarang oleh gereja. Ya, iya Gimana? gerejanya melarang. Kan dilarang. Jadi boleh kita berpoligami di dalam Kristen itu. Irma, Kristen itu datang untuk meluruskan atau membenarkan apa yang bengkok. Dulu nabi-nabi itu berpoligami, Yakub berpoligami, Abraham berpoligami, Daud berpoligami, Salomo berpoligami. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, dikembalikanlah sesuai dengan fitrahnya manusia. Ketika manusia diciptakan, manusia itu diberikan seorang Hawa, bukan Hawa, Hiwi, Howo. Iya. Begitu. Makanya pelan-pelan di zaman perjanjian Kristen itu boleh kan berpoligami ya, laki-laki Kristen boleh kan berpoligami. Justru kekristenan datang itu untuk mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya Irma, begitu. Pada fitrahnya itu Islam lah Bang Edis, jangan kau guna-guna bahasa Islam.
Tapi intinya begitulah Irma ya. Saya hanya berpesan kepadamu bahwa jangan lama-lama menuhankan yang dulu kamu udah loh, saya nggak perlu ngulangin lagi lah. Iya, kan Irma udah bilang dulu Irma masih awam, tapi semakin kesini kan Bang Edis semakin nunjukin ke Irma bahwa Bang Edis juga menuhankan Tuhannya Tuhan Yesus. Terus ngapain Irma harus menyembah Yesus sedangkan Bang Edis sendiri saja Bang Edis menyembah Memang tidak perlu, memang Tuhan Yesus tidak perlu disembah gini-gini, nggak perlu. Berarti kita menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus ya Bang Edis ya. Kalau menyembah yang kamu maksud begini-begini nggak perlu. Iya, ya udah itu. Intinya kita menuhankan Tuhan yang sama gitu. Tuhannya Tuhan Yesus ya. Karena dari tadi goalnya itu menuhankan kamu tidak dapat gitu. Ya intinya kita menuhankan Tuhan yang sama ya kan? Yaitu Tidak Tuhannya Irma, Tuhan menuhankan itu artinya membuat dirimu dikendalikan, dikuasai oleh sesuatu itu. Begitu. Nah kalau Irma tanya Bang Edis, sekarang Bang Edis ini dikuasai siapa? Nah, bagus. Ini baru-baru mantap nih, mantap. Sebagai seorang Kristen yang sejati, harusnya dikuasai oleh Roh Kudus. Begitu. Dikuasai oleh Yesus, dikuasai oleh Bapa di surga. Jadi satuan itu, 3 tetapi satu arah. Begitu. Dikuasai oleh Roh Kudus, di detik yang sama dikuasai oleh Tuhan Yesus, di detik yang sama dikuasai oleh Bapa di surga. Nah, sedangkan menjadi Muslim itu di detik yang sama dikuasai oleh Allah dan dikuasai oleh Muhammad. Nah, makanya saya meminta bukan hanya kepada kamu Irma, tetapi kepada semua yang seperti kamu. Berhenti dikuasai oleh Muhammad. Karena nanti kamu jadi jahat. Nggak percaya. Irma, jika kamu dikuasai oleh Muhammad, apa yang harus kamu lakukan ketika bertemu dengan orang Yahudi maupun Nasrani? Kalau sekarang kan Irma bukan hidup di zaman peperangan, ya Irma biasa aja ketemu Bang Edis, malah Irma suka. Nah ini makanya saya bilang pilih-pilih. Tidak, maksudnya kan waktu itu kan di zaman itu Bang Edis, sekarang kan kita kan udah di itu zamannya tidak ada loh. Makanya cukuplah orang zaman dulu saja yang mengikuti Muhammad. Zaman sekarang jangan. Irma, tadi kan saya bilang, kalau kamu dikuasai oleh Allah dan Muhammad, diperintah oleh Allah dan Muhammad, maka pertama nanti kamu kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, pepet mereka ke jalan yang sempit, desak mereka. Itu kan dulu Bang Edis, sekarang kan enggak. Irma nggak pernah mendesak Bang Edis, Irma kan baik-baik Bang Edis. Kapan mualaf? Itu karena kamu tidak mengikuti Muhammad. Tapi ya itulah Irma, kita belum sampai kepada satu titik kesimpulan karena kamu belum mengerti juga apa yang dimaksud dengan menuhankan. Kita itu harus menuhankan Roh Kudus, harus menuhankan Yesus, harus menuhankan Bapa di surga. Sebagaimana orang Islam itu harus menuhankan Allah dan menuhankan Muhammad. Cuman kalian nanti akan bilang, oh kami nggak menuhankan Muhammad. Nabi Muhammad. Kita itu menuhankan sudah Tuhan ya? yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus. Udah, kita jangan berdebat lagi Bang Edis. Kita itu menuhankan Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus. Bang Edis ngopi lagi. Ya, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain, oke? Tapi Irman tuh masih pengen ngobrol loh. Kita kan ngobrol-ngobrol. Kamu yang ngeyel terus, sambung besok lagi saja. Nanti biar diwakili oleh orang lain, oke? Ya, kapan Irma dijadiin terima kasih. moderator? Moderator? Kan Bang Edis Ya, kebetulan besok-besok lah. Besok-besok ya, oke? Ya, Oke. makasih ya Bang Terima Edis. kasih Irma, Cepat lah semoga menjadikan moderator Bang Edis. Irma mau blok Oke. nih orang-orang. Terima kasih Irma, semoga kamu besok berubah ya. Oke, ya. Terima kasih ya Bang Edis. Sama-sama. Bye. Selamat siang Bang Edis.
Yuk, silakan yang lain. Kita kasih naik